Selamat pagi, nama saya Ismail SPD, Kepala SMP Yapis Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiharto SPD, Ketua Komunitas Belajar Sagu Bakar SMP Yapis Kabupaten Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jubran SPD, Sekretaris Komunitas Belajar Sagu Bakar SMP Yapis Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izati Fitria Rusdiana SPD sebagai Wakil Bendahara Komunitas Sagu Bakar SMP Yapis Merauke. Yapis Merauke mercusuar peningkatan kualitas pembelajaran. Diterapkan dalam komunitas belajar. Menghargai pendapat dan perbedaan setiap anggota. Tanggung jawab, berkomitmen terhadap tugas dan peran masing-masing. Semangat belajar, memiliki keinginan kuat untuk terus berdisiplin, mematuhi aturan dan jadwal yang telah disepakati. Umpan balik, konstruktif, memberikan dan menerima kritik dengan baik. Komunitas Belajar Sagu Bakar SMP Yapis Merauke mercusuar peningkatan kualitas pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Metode pembelajaran yang inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek. Ya, siswa belajar melalui proyek nyata mengembangkan keterampilan kolaborasi dalam pemecahan masalah. Ya, memantau kemajuan di mana asesmen ini membantu kita guru untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Asesmen itu juga bisa memberikan umpan balik, ya, memberikan informasi kepada siswa tentang kekuatan dan kelemahan. Guru hebat, mari kita buka sesi diskusi pada hari ini, ya, dengan harapan kita membentuk apa yang menjadi dasar, ya, pembelajaran itu, supaya metode-metode apa yang perlu kita kaji, ya, apa yang perlu kita pakai untuk proses meningkatkan proses pembelajaran kita, ya. Saya rasa Bapak Ibu bisa berkolaborasi di sini, ya. Saya lihat selama ini ada guru, ya, Bapak Ibu guru yang sudah bisa menggunakan metode basic learning, ada inquiry, ada berbasis masalah, ya. Salah satu itu bisa kita kolaborasi. Asesmen itu ada dua, asesmen sumatif sama formatif, ya. Kalau asesmen sumatif itu kan pasti kan di awal pembelajaran. Nah, kalau asesmen formatif itu kan pasti di akhir. Sumatif ini kan nggak hanya di awal, bisa di tengah pembelajaran, bisa di akhir pembelajaran. Kalau misalnya formatif itu pasti kan di akhir akhir semester itu, ya kan, seperti itu. Terus kalau metode pembelajaran kan sebenarnya banyak, ya. Kalau di sini saya itu menggunakan proyek karena mereka itu bakalan terampil untuk menemukan caranya sendiri, gitu. Kalau dari teman-teman menggunakan metode apa biasanya? Metode diskusi nggak sih? Ada lebih sering diskusi sama ceramah, karena gimana ya, kalau kita lebih bagaimana bisa tidak kira-kira yang begitu? Penggunaan media, ya, biasanya Bapak Ibu kalau mengajarkan pakai infocus, ya, terus anak-anak diminta untuk bawa HP kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu. Bagaimana dengan kegiatan ini, kira-kira kita akan lakukan? Yang saya gunakan yaitu metode pembelajaran berbasis inquiry, yaitu untuk mendorong rasa ingin tahu, keterampilan, dan berpikir kritis. Pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Terus kemudian yang kedua meningkatkan relevansi dan minat belajar siswa. Kemudian yang ketiga memudahkan transfer pengetahuan ke situasi yang akan menjelaskan tentang metode pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran berbasis teknologi. Adapun yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Yang kedua mendorong pertukaran ide dan perspektif. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan literasi digital, dan yang terakhir memungkinkan akses ke sumber belajar yang lebih luas. Baik, jadi metode pembelajaran yang saya lakukan itu pembelajaran berbasis proyek, di mana keuntungannya itu meningkatkan keterampilan dan kemampuan pemecahan masalah.
Nah, yang selanjutnya mengembangkan keterampilan berkolaborasi. Nah, yang selanjutnya itu menghubungkan teori dengan praktik. Ini adalah kegiatan praktik baik di sore hari ini, yang mana kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya pembelajaran adalah sebuah proses yang aktif ya, memperoleh untuk pengetahuan dan keterampilan, di mana bisa melibatkan perubahan perilaku dan pemahaman yang kemudian dapat terjadi secara formal di sekolah maupun informal ya, pengalaman sehari-hari. Kemudian dipengaruhi oleh beberapa motivasi seperti lingkungan dan metode pengajaran yang Bapak Ibu pakai. Yang kedua itu tentang asesmen ya, bahwasanya proses pengumpulan mengevaluasi informasi tentang pembelajaran siswa itu biasanya bentuknya berupa mengukur pencapaian tujuan daripada pembelajaran. Yang berikut adalah dapat berupa formatif selama proses pembelajaran, sedang sumatif itu di dalam akhirnya. Kemudian kesemuanya dari asesmen itu adalah membantu menentukan efektivitas pengajaran dan kebutuhan siswa. Ya, semoga praktik baik hari ini yang saya sampaikan ada manfaat minimal untuk diri pribadi saya dan Bapak Ibu ya. Mari kita akhiri pertemuan sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan perjalanan pulang kita sampai di rumah masing-masing. Saya tutup, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Atika, guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMP Hafiz Merauke. Saya dengan adanya komunitas belajar inspiratif Sagu Bakar di SMP Hafiz Merauke, saya merasa sangat terbantu karena saya termasuk guru baru di sini yang belum mengetahui bagaimana kurikulum Merdeka Belajar ini. Dengan adanya komunitas ini, saya bisa sharing kepada guru-guru yang lebih berpengalaman, yang lebih mengetahui keadaan sekolah dan keadaan siswa-siswa yang ada di SMP Hafiz Merauke. Sehingga saya mendapatkan banyak solusi-solusi dan bisa berdiskusi, berbagi, sharing bersama guru-guru SMP Hafiz Merauke. Selamat pagi, perkenalkan saya orang tua dari siswa Paskalis Mekson Kaimu. Sebagai orang tua, saya melihat komunitas belajar Guru Sagu Bakar memberi dampak positif bagi anak-anak kami. Para guru yang tergabung saling berbagi pengalaman dan metode mengajar terbaru. Hasilnya, anak-anak kami mendapat pengajaran yang lebih menarik dan efektif di sekolah. Saya perhatikan anak saya jadi lebih antusias belajar. Dia sering bercerita tentang kegiatan kelas yang menyenangkan. Nilai-nilainya pun meningkat. Saya yakin ini berkat para guru yang terus mengembangkan diri melalui komunitas Sagu Bakar. Semoga komunitas ini terus berkembang. Kami orang tua sangat mendukung karena manfaatnya bagi peningkatan kemampuan belajar anak-anak kami di sekolah. Kenalkan, nama saya Hikmat Mahuze, saya dari kelas 9A. Komunitas belajar guru SMP Hafiz sangat bermanfaat bagi kami siswa. Pelajaran jadi lebih menarik dan mudah dipahami. Guru-guru punya ide kreatif dan lebih perhatian pada kesulitan kami. Nilai-nilai kami meningkat dan kami jadi lebih semangat belajar. Terima kasih guru-guru atas usaha kalian membantu kami berkembang. Perkenalkan, nama saya Anjani Novitasari. Saya dari kelas 8B. Dengan adanya komunitas Guru Sagu Bakar, sangat bermanfaat bagi kami siswa. Guru-guru menjadi lebih kreatif dan bersemangat mengajar. Mereka membawa metode baru yang menarik, membuat pelajaran lebih mudah dipahami. Guru-guru juga lebih terampil menjelaskan materi sulit dan memahami kesulitan belajar kami. Akibatnya, kami lebih termotivasi, belajar, berani bertanya, dan mengutarakan pendapat. Komunitas ini telah meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kami.